kabar semuanya? Ketemu lagi di Jackpot Jakarta Podcast RSUD Pademangan. Long time no see nih, gue udah lama juga nggak main-main ke ruangan ini. Kangen banget sama kalian semua. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Oke, hari ini hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 bertepatan dengan Hari Perawat Nasional Indonesia. Tepuk tangan dong. Teman-teman di belakang ada banyak banget nih support system gue. Jadi hari ini di hari spesial ini gue kedatangan temen nih, kita mau bahas-bahas sedikit tentang seputar keperawatan. Boleh disapa dulu, boleh lihat dulu kemarin dong teman gue nih. Ada Babang Ahmad Fauji, satu lagi dadah. Salam sehat semuanya. Yes, salam sehat. Apa kabar Bang Oji? Alhamdulillah baik Pak. Kita satu tempat kerja tapi jarang ketemu karena perbedaan shift ya. Iya, perbedaan shift dan kesibukan masing-masing Mas. Gitu. Jadi ya kita pokoknya. Jadi sekarang di momen kita ketemu dan di momen yang pas Hari Perawat, jadi kita mau bahas sedikit seputar keperawatan, oke? Oke, baik. Kita santai aja sih ya sebenarnya. Tapi semoga nanti ada sesuatu yang bisa diambil nih gitu. Oke? Aman. Oke. Sebelumnya boleh dong perkenalkan dulu. Silakan. Kenalin diri aja sendiri, jangan saya kenal. Kita kan udah kenal, tapi teman-teman di sini kan banyak yang belum kenal. Nama, backgroundnya mungkin tuh status atau apa gitu, kerja di mana. Boleh? Dari sana dong. Oh iya, oke. Ya perkenalkan, nama gua Ahmad Fauzi, biasa dipanggil Oji, berdinas di Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan. Dan ini teman saya si Mas Iep, ya kan. Udah berapa lama kerja di Pademangan? Oh, alhamdulillah sudah lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun. Di mana aja? Di IGD terus? Aku sudah keliling, Mas. Keliling? Iya. Dari lantai bawah sampai lantai atas saya putar-putar. Iya, biasa kan perawat suka keliling-keliling, ya enggak? Iya sih. Tapi sekarang lagi dinas di IGD ya? Iya, lagi dinas di IGD. Terima kasih. Oke, salam kenal tuh buat teman-teman. Kita udah deket ya sebenarnya. Iya. Udah tahu, nggak perlu kenal lagi ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan seputar keperawatan. Mungkin kita ngobrol aja ya. Tapi udah saya list ada beberapa question di sini, nanti dijawab santai aja. Apa tuh? Pertanyaan juga bukan pertanyaan yang kayak gimana banget, cuman kita buat sharing aja nih buat teman-teman di sana. Siapa tahu mungkin ada teman-teman nih di luar subscribernya RSUD Pademangan yang masih pada mau rencana kuliah, siapa tahu terinspirasi bisa jadi masuk kuliah keperawatan gitu setelah melihat obrolan kita berdua ya kan. Bisa aja kan. Oke, tadi kan perkenalan sudah, cerita singkat tentang pekerjaan di sini juga udah. Mau cerita sedikit dong pengalaman gimana nih setelah 5 tahun lebih kan katanya kerja di Pademangan. Iya. Gimana coba pengalamannya, ceritain dong ke teman-teman, siapa tahu gitu pengen tahu. Sebagai perawat ya tentunya di sini. Sebenarnya gini Mas, perawat itu banyak sekali namanya dilematis Ya kan. Baik. Mulai dari yang menyenangkan, menyedihkan, dan menyebalkan. Pastinya kan. Ya, sebenarnya perawat itu adalah profesi yang benar-benar mulia. Dan sebenarnya pun itu mungkin hanya orang-orang terpilih yang bisa jadi perawat. Iya, betul. Kita semua orang terpilih berarti ya. Iya, kemungkin. Bisa dibilang ya perawat itu adalah suatu profesi yang memang hanya beberapa orang yang mungkin bisa melakukan hal tersebut, ya kan? Gak semua orang bisa jadi perawat. Iya. Kan contohnya ada yang profesi yang kadang bikin bahagia, bikin sedih, kadang juga bikin apa tadi? Satu lagi? Menyebalkan. Ceritain dong. Gimana sih bahagianya jadi perawat, sedihnya jadi perawat, sama menyebalkan jadi perawat kayak gimana? Coba dikit aja. Pengen tahu teman-teman di sana. Saya sudah ngalamin sebenarnya, tapi pengen tahu cerita dari versi Bang Oji kayak mana. Bahagianya gini Mas, mungkin kita bisa memahami apa artinya penyakit yang mungkin bisa diperiksa oleh dokter dan kita mengerti dan memahami sedikit terkait penyakit. Kedua adalah mungkin kita bisa lebih namanya nggak panik lah ketika ataupun ada kejadian teman terdekat gitu ya, kejadian seperti itu. Jadi kita udah tahu gitu ya. Itu sisi baiknya. Dan menjadi bagian konsultasi buat teman-teman ketika ada yang sering banget ya kan. Iya. bahkan cuma kayak keluhan fisik, mungkin psikologis juga sering banget sih sebagai perawat tuh dicurhatin. Oke, kalau dari sisi sedihnya sama menyebalkannya kayak gimana? Yang menyebalkannya sebenarnya
gini, ada beberapa yang menyebalkan itu terkait seperti kita sudah menghormati pasien ataupun menghormati pasien yang baik, yang sakit maupun yang sehat, tapi kadang-kadang kita tidak dihormati. Nah, kebanyakan itu yang menyebalkan ya. Dan perawat pun itu kerjaannya banyak, Mas. Iya nggak? I feel you. Iya kan? Bukan hanya melayani pasien, dari administrasi, membantu dokter dan lain-lain, semuanya perawat. Yes. Hebat sekali nggak? Tangan dua Iya dong. bisa dikerjakan untuk beberapa kegiatan. Perawat hebat, setuju? Perawat hebat, perawat kuat. Yes, Iya nggak? setuju. Saya setuju banget sih sama statementnya Bang Oji tadi. Dibilangnya katanya kita kadang suka dibilang sama masyarakat tuh mungkin masih kadang ada aja yang memandang sebelah mata profesi perawat ya. Iya, Seperti itu ya. Nah, nanti akan dibahas di depannya lagi. Selama kurang lebih 5 tahun lebih nih di Pademangan, ada nggak sih kesan-kesan yang seperti itu? Misalkan kayak tadi, contoh realnya, mungkin apa dimarahin sama pasien atau keluarga pasien, pernah nggak sih kayak gitu? Ya sering lah. Sering. Walaupun ya itu dia ya kan yang dibilang menyebalkan ya itu seperti itu. Kita sudah menghormati orang lain tapi orang lain belum bisa menghormati kita. Tapi memang itu adalah bagian bagian dari perawat kali ya. Nggak Resiko bisa ya. dipungkiri Resiko seperti jadi itu. perawat Iya, ya. Jadi telan aja lah ya. Iya, telan aja. Mudah jadi amal jariah. Ya. Amin. Oke. Bang Oji, gak denger-dengar katanya Bang Oji lagi lanjut kuliah nih. Ya kan, lanjut pendidikan kan. Nah, termasuk saya juga sih baru ngikutin nih. Saya ngikutin jejaknya Bang Oji. Gue mau nanya, seberapa penting sih pendidikannya keperawatan nih, pendidikan lanjutan keperawatan gitu menurut Bang Oji nih? Penting gak sih kita tuh misalkan contohnya kan gue lulusan D3 nih. Penting gak sih ngelanjutin ke jenjang berikutnya S1 sampai profesi dan bahkan S2, S3 selanjutnya? Seberapa penting gitu? Dan menurutnya apa pendapatnya? Oke, baik Mas. Jadi gini, sebenarnya pendidikan itu nggak boleh namanya dianggap sepele, ya kan? Karena pendidikan itu adalah sebagai jenjang kita sebagai perawat. Karena dari D3 itu kita harus S1, sarjana keperawatan, lanjut ke profesi. Karena itu memang bagian dari perawat. Dan selain itu memang ketika kita sudah melakukan perkuliahan, pendidikan yang lebih tinggi, ya kita bisa menyelesaikan masalah lebih bijak, lebih dewasa, ya kan? Betul. Dan mungkin jenjang karirnya lebih tinggi lagi. Dan kewenangannya mungkin juga bertambah ya. Iya, betul. Dengan bertambahnya kita tingkat pendidikan, kewenangannya yang tadi kerjaannya mungkin cuman kayak ya udah ke pasien kayak gini-gini aja. Ketika pendidikan kita meningkat, kewenangan kita bertambah. Ya, dan lebih ribet. Lebih ribet. Tapi jangan dibawa ribet, dibawa asik dong, ya kan? Nanti nggak ada yang mau kalau jadi perawat. Ya kayak gitu ya. Iya, teman-teman ayo semangat dong. Ayo teman-teman ya, sudah pada banget khususnya yang belum kuliah. Lanjut kuliah. Ikutin jejaknya Bang Oji. Oke, next. Menurut Bang Oji nih, kira-kira teman-teman di RSUD Pademangan kira-kira apakah teman-teman perawat dari RSUD Pademangan itu sudah bekerja selayaknya perawat yang profesional kah atau belum, atau mungkin ada hal yang kurang gitu? Ini contohnya aja yang dekat gitu mungkin. Boleh menilai nilai saya sebagai teman dekat juga boleh, atau mungkin teman-teman yang lain di IG atau yang lain boleh. Kalau untuk teman-teman sih ya, baik dari saya maupun teman-teman yang lain, sebenarnya kita sudah melakukan namanya profesionalisme di dalam organisasi maupun perawatnya sendiri ini. Ketika kita melakukan pelatihan dan meningkatkan namanya keilmuan, sebenarnya kan kita yaitu dengan adanya itu bahwa profesionalisme kita akan bangkit dengan sendirinya, akan kebentuk dengan sendirinya sebagai bentuk wujud kita memperbaiki dan meningkatkan citra profesi perawat tersebut. Nah, untuk daerah sudah Pademangan kira-kira apakah sudah terfasilitasi hal itu? Sudah. Sudah ya? Iya. Senang dong kerja di RSUD Pademangan? Ya seneng lah. Tepuk tangan dong. Saya juga seneng. Saya udah 8 tahun loh kerja di sini. Betah banget kayak di sini. Kan? Betah juga kan mau Betah lah. sama. Iya. Baik, ngomong-ngomong Hari Perawat Nasional nih ya. Hari jadi Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang ke-49. Kalau nggak salah temanya itu gapai sejahtera dengan profesionalisme. Ini jinggung perkataan yang tadi ngomong ke profesional ya, yang tadi dibahas. Definisi sejahtera dan profesional menurut Bang Oji nih, gimana sih? Apakah perawat di Indonesia itu
sudah sejahtera atau mungkin masih jauh dari kata sejahtera atau mungkin karena emang belum profesional makanya belum sejahtera? Nah, gimana tuh? Perawat Indonesia secara umum dan secara khusus mungkin teman-teman di Pademangan aja kayak gimana? Boleh diceritain. Ya mungkin gini aja. Kalau dibilang sejahtera ya kan itu balik lagi ke masing-masing. Tapi dalam konteks sejahtera itu kan kita bisa namanya sejahtera itu kan dari sisi material ya. Nah, mungkin dari material kita ada ya beberapa, nggak semua, tapi memang dari organisasi profesi memang meningkatkan itu. Baik dari namanya sistem itu profesionalisme tersebut yang meningkatkan keilmuan dan lain-lain tersebut ya kan. Sehingga kita bisa namanya meningkatkan kesejahteraan kita sendiri. Balik lagi berarti ke pribadi masing-masing ya. Kalau misalkan emang orang pribadi itu nggak ngerasa cukup, ya gimana mau dibilang sejahtera ya? Iya. Jadi lu ngerasa cukup apa enggak nih? Kalau gue sih cukup ya mungkin ya udah nggak usah sudah sejahtera. Kalau nggak sejahtera nggak mungkin betah di sini bertahun-tahun ya nggak sih? Nggak mungkin juga betah jadi perawat ya kan? Kita udah logout jadi perawat ya cari profesi lain kalau nggak betah. Kalau nggak sejahtera ya? Ya itu makanya dilematisnya menjadi perawat seperti itu gitu, ya kan? Satu ya kan tunjangan yang minim, gaji yang kurang ya kan? Ya kan, benar. Resiko penyakit tertular, banget ya. Jelas, ya itu. Tapi sementara di luar negeri katanya perawat dihormati, dihargai banget ya katanya ya. Dengar-dengar ya. Diem aja. Ya mudah-mudahan di Indonesia juga ke depan bisa ya seperti amin. Perawat luar negeri. Amin. Amin yang kencang dong. Amin. Baik, tadi kan sempet nyinggung tentang organisasi profesi. Gue mau nanya dikit dong tentang OP. Gimana sih dari sisi organisasi profesi nih ya, dan setahu gue nih Bang Oji juga aktif kan di OP ya? Di OP PPN di DPD Jakarta Utara ya? Aku dari DPD. Nah, gue pengen tahu aja sih bagaimana sih tanggapan kamu terkait peran OP nih tentang kesejahteraan dan profesionalismenya perawat-perawat di Jakarta lah khususnya, karena kan kita di Jakarta nih. Sebenarnya OP sendiri kan sebenarnya sebagai pembina, pengembang, dan ya controlling buat perawat-perawat tersebut ya untuk meningkatkan profesionalisme tersebut. Sebenarnya berkaitan, ketika kita profesional kesejahteraan pun mengikuti. Makanya dari organisasi profesi ataupun dari perawatnya sendiri ini wajib untuk meningkatkan keilmuannya gitu. Makanya kalau ada yang males ya sebenarnya ya itu dari elunya sendiri gitu. Sebenarnya kan ketika lu rajin dan lu giat melakukan sesuatu yang baik, insya Allah yang lain itu, yang baik itu akan datang. Ya. Benar nggak? Iya sih. Tapi berarti di sini OP juga memiliki peran penting ya dalam meningkatkan hal itu ya? Ya jelas meningkatkan sekali. Karena kan memang segala sesuatunya kan didorong dari organisasi untuk perawat gitu loh. Dari kita untuk kita gitu ya, walaupun kalau nggak salah ya kan. Tepuk tangan dong buat OPPP di Jakarta Utara, keren banget tau. Kayaknya besok kita mau apel akbar ya? Iya, apel akbar besok. Datang kan? Datang dong, pasti dong. Iya dong. Datang dong. Iya datang lah, masa saya nggak datang. Besok kita bersama ribuan perawat se-DKI memakai batik kebanggaan di salah satu gor di Jakarta Timur ya. Iya. Sampai ketemu. Next, masih ada lagi pertanyaan. Jadi kan di awal katanya perawat itu menyebalkan, masih dipandang sebelah mata. Kita juga sering banget ya lihat di sosial media ya terkait berita-berita tentang perawat beginilah, perawat begitulah. Bahkan terakhir ada yang katanya, ini sorry ya, kalau misalkan gue lihat di sosial media soalnya ada mantri yang sampai suntik mati. Gue juga nggak tahu penyebabnya kenapa itu. Kenapa? Itu kan membuat citra buruk buat terhadap profesi ya. Nah jadi menjadi apa namanya jelek juga di masyarakat gitu profesi. Ada tanggapan nggak terkait hal itu? Ya itu dia makanya yang tadi saya bilang ketika jadi perawat itu ya menyebalkan. Ya itu contohnya. Tapi ini ada beberapa oknum yang seperti itu, ya kan? Yang tidak bertanggung jawab terhadap profesinya sendiri. Ngakunya perawat. Tapi ya kan sebenarnya bukan cuma perawat doang, profesi ini juga pasti adalah oknum-oknum kayak gitu ya. Ya cuman berarti ya tinggal kita nih sebagai oknum yang benar ya kan, gimana caranya kita meluruskan nama baik profesi perawat itu. Ya harusnya kayak gitu ya. Jadi masing-masing. Jadi tanggung jawab kita nih sebagai yang benar, kita harus membawa baik nama baik perawat di kancah Indonesia, nasional dan internasional. Amin. Setuju? Ya, setuju dong. Ya.
Oke, kira harapan nih, harapan Babang Oji sebagai perawat di hari perawat nasional. Kira-kira apa ke depannya? Ya harapannya. Yang panjang, aku maunya harapannya jangan standar-standar tapi yang gitu ya, yang greget ya. Ya gue pengennya sih gini, buat perawat-perawat di Jakarta, ya khususnya Jakarta baik, ya khususnya ya nasional lah Indonesia ataupun dimanapun itu berada. Ya lebih bertanggung jawab lagi lah kepada profesinya sendiri, lebih menghargai terhadap profesinya sendiri gitu loh. Terus kita harus bisa lebih kompak karena perawat ini kan adalah jutaan orang, mungkin puluhan juta orang ya kan yang mempunyai keinginan buat lebih baik gitu loh dari hari ini ya kan. Makanya kita ini harus kompak, ya enggak, harus satu. Betul. Ya. Karena ya emang di lapangan pun kita nggak kerja sendiri yang namanya perawat ya kan. Bahkan bukan cuma perawat doang, kita berkolaborasi dengan profesi lain ya. Iya. Jadi kompak itu emang wajib banget ya. Harus. Itu aja harapannya. Ada lagi? Cukup lah. Dan semoga nanti makin sejahtera. Ya jelas. Indonesia. Itu nggak usah disebutin. Doa pasti. Buat semuanya itu kok. Diaminin ya kan. Yang penting jangan ngedumel. Ngedumel wajar. Ya tapi di belakang aja. Di belakang aja. Jangan di depan keluarga pasien. Jangan kelihatan orang gitu. Aku juga kadang suka ngedumel sih. Iya. Kenapa sih? Ini dah kalau gue aja. Tadi belakang baru ngedumel. Habis itu lupa sih. Iya. Biasanya kan. Ya besok ketemu lagi yang begitu. Pasti ada lagi aja ya. Karena emang ya udah resiko ya. Resiko sebagai profesi ya. Itu harapannya. Kalau misalkan pesan-pesan di hari yang spesial ini, pesan-pesan buat perawat di manapun berada, khususnya buat di tempat kita bekerja pertama, kemudian buat teman-teman di DKI dan seluruh Indonesia. Ya pesan-pesannya ya kita sebagai perawat harus lebih hati-hati lagi dalam bekerja, ya kan? Lebih hati-hati lagi dalam melayani masyarakat yang baik, yang sakit maupun yang sehat. Insya Allah kita ke depannya lebih baik lagi ya, untuk perawat Indonesia. Nah, itu kan pesan dari sebagai seorang perawat nih. Pesan dong dari mewakili OP, ada nggak buat teman-teman? Aduh. Ini kan aktif banget ya di organisasi profesi, setahu gue kan dia. Ada kali dan gue juga tahu. Dulu gue juga pernah di kepengurusan dan tahu banget gitu gimana caranya ngurus perawat tuh kayak gimana gitu. Jadi mungkin ada pesan nih buat teman-teman di perawat sebagai mewakili OP ya kan. Ya, terwakilkan kan ketuanya dari Bang Oji gitu. Mewakili OP ya kan. Sebenarnya ya perawat harus ingat terhadap namanya tugas dan wewenangnya seperti apa. Itu. Kedua terkait izin STR dong, suratan registrasi. Harga mati ya izin ya. Dan SIP seperti apa. Itu harus wajib. Karena ketika melakukan perpanjangan STR atau SIP kadang banyak yang marah-marah padahal belum bayar iuran, Beb. Iya. Ya enggak? Gimana tuh? Kalau misalkan kita tahu alurnya kayak gimana, gampang ya? Gampang, jelas kok. Pasti dibantu sama organisasi profesi. Tuh udah ada OP, kalian tuh kurang apa sih? Tinggal ya udah, kalian aja jalanin yang benar gitu. Jangan malas-malasan. Jangan malas-malasan. Ya. Itu ya. Itu aja. Ada tambahan lagi mungkin sebelum kita close pembicaraan kita pada hari ini? Enggak deh, cukup. Yakin? Cukup memuaskan. Baik. Aduh, kayaknya sebenarnya sih pengen ngobrol panjang, tapi karena durasi ya kan saya juga haus. Di sini ada gelas kosong, ada airnya besti ya Allah, tenggorokan kering. Jadi kita sudahi aja dulu pembicaraan hari ini ya. Mungkin nanti suatu saat kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi. Atau mungkin nanti gue ada kedatangan tamu yang lain. Jangan lupa ya tim di belakang sering-sering undang gue buat ngobrol di sini. Jadi semoga obrolan kita hari ini ada manfaatnya buat teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya RSUD Pademangan. Biar kalian tidak ketinggalan konten-konten yang kita bagikan setiap bulannya. Karena kita tuh pasti ada aja konten yang kita share di YouTube ataupun di Instagramnya RSUD Pademangan. Udah follow belum, Sun?
Udah dong. Udah subscribe? Sudah. Nanti gua cek. Ya, oke. Oke, kalau begitu dadah dulu. Dadah. Semoga sekali lagi thank you. Jangan lupa untuk subscribe, untuk komen-komen kayak apa kita tinggalin di bawah gitu biar semakin kedepannya kita semakin semangat lagi untuk berkonten. Ya. Oke, sekian. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Call yourself an Uber, babe. I'm gonna wait. No, I'll wait. Your eyes give off a toxic vibe, making me lose my mind. That's why I'm sitting in your room. Looks like Lil Uzi Tomb. Thought I smelled a witch, but I go still, babe.